Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, coba perhatikan sebelum kita awali KBM pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Ya, silakan salah satu dipimpin berdoa. Silakan, Mas Siva, coba silakan. Oke, saya absen dulu anak-anak. Silakan nanti kalau namanya saya panggil, silakan bilang hadir seperti itu ya. Oke. Muhammad Rafi, yang lainnya hadir ya. Oke, coba perhatikan sebelum kita masuk di materi pembelajaran, kita lakukan persepsi dulu ya, review materi yang kemarin. Kalau kemarin itu pertemuan yang kemarin kita sudah mempelajari tentang fungsi sel ya, apa itu sel, kemudian bagaimana caranya kita membuat sebuah dokumen atau tabel atau form itu menggunakan sel tersebut. Dan kemarin sudah antusias, sudah mengerjakan semua kelompoknya. Nah, ada yang ditanyakan atau kurang paham terkait yang pertemuan kemarin, anak-anak? Ya, oke. Jadi kalian sudah paham ya? Oke. Untuk materi kali ini yang akan kita pelajari yaitu adalah tentang perumusan, yaitu perumusan sum, average, kemudian max, min. Nah, itu di dalam Excel seperti itu. Kemudian ada pengenalan tentang operator aritmatika ya, yang sering digunakan di dalam penjumlahan, kemudian pengurangan, pembagian, dan perkalian di dalam Excel, serta fungsi if di dalam pengkondisian. Oke, gitu ya. Oke, jadi nanti tujuannya di sini adalah anak-anak bisa lebih paham lagi ya, lebih paham lagi terkait rumus-rumus yang ada di Excel. Oke, tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menentukan operator matematika atau operator aritmatika sesuai hasil yang diharapkan. Ya, peserta didik dapat menerapkan formula pada pemrosesan data. Formula itu apa? Ada yang tahu formula itu? Rumus. Kita akan memahami contoh rumus dan fungsi if, serta kita akan menganalisis apa sih itu, nah, fungsinya seperti apa, dan kita akan membuat sebuah project dengan perumusan itu. Oke. Ingat, di dalam penggunaan rumus ini harus menggunakan sama dengan dulu. Ya, sama dengan dulu. Sama dengan A2, berarti A2 itu 4 ini, A2 itu sel ya, A itu adalah kolom, 2-nya itu adalah baris. Oke, A2 kemudian dikali ya ini, kemudian B2. Oke, tuh. Ada yang ditanyakan ini? Ya? Oke, bagaimana Pak kalau ini dipakai dengan pengurangan? Ya berarti bisa saja ini pengurangan tinggal di rumusnya perkalian ini diganti. Oke, paham ya? Oke, fungsi umum yaitu ada sum, average, max, dan min. Ya, kalau sum itu untuk apa? Coba Seva dibaca yang keras. Menentukan penjumlahan. Oke, average. Menentukan rata-rata. Oke, max. Menentukan nilai tertinggi. Min. Menentukan nilai terendah. Oke, yaitu kita akan pakai sum menentukan penjumlahan. Sum itu cari total ya, mencari total nilainya. Kemudian average adalah rata-rata. Kemudian max itu adalah nilai tertinggi. Min itu adalah nilai terendah. Oke, contoh seperti itu. Ya, coba perhatikan anak-anak. Penggunaannya untuk mencari total ya, itu seperti itu. Contoh ya, kita akan mencari total
dari penjualan ini. Total penjualannya 8 di sel ini E5 ya. 8, 11, 2, 4. Ini kita akan cari kumpulkan penjumlahannya atau totalnya. Menggunakan apa kalau total? Oke, menggunakan sum, yaitu sama dengan sum ya. Kemudian buka kurung ya. Kemudian tentukan dari mana sampai mana rangnya. Sel F5 nah, ini ya, ini F5 ini. Nah, ini totalnya ini. Kemudian sampai dengan F12. Berarti ini. Ini ke total ini. Jeret. Nah, ini. Oke. Itu total. Oke, kemudian average. Kita akan mencari apa average tadi? Rata-rata. Coba perhatikan. Rata-rata sama dengan kemudian average, kemudian F5 sampai F12. Berarti ini nih, total pendapatan ini yang dicari. Jeret sampai dengan sini. Kemudian enter. Ketemu dia. Oke. Kemudian untuk max. Apa itu max? Ya, mencari nilai tertinggi ya. Jadi nilai tertinggi sama dengan max, kemudian mana dari F5 contohnya ini sampai dengan ini. Berarti rank ini yang dicari. Oke, paham ya secara teori ya? Oke. Ya. Jika E5, sel E5 lebih besar dari berapa? 10, maka tercapai. Ya, jika tidak, ya maka tidak tercapai. Berarti di dalam sel E5 itu kalau diinputkan angka 11, maka ketemunya apa? Tercapai. Kalau misal saya inputkan 10, tercapai tidak? 10 loh ya. Tidak, karena tadi rumusnya adalah lebih besar. Dan besar berarti 10 ke atas. Kalau membuat biar 10 masuk berarti gimana? Ya, pakai sama dengan lebih besar atau sama dengan. Maka dia akan masuk di angka 10. Oke, seperti itu. Ada yang perlu ditanyakan untuk if? Tidak, apa paham apa belum? Kita ice breaking dulu biar fokus ya. Karena pembelajaran ini memerlukan logika ya. Logika if. Karena kalau kalian nggak fokus, ya pada yang error ya, nanti pusing atau nggak nyambung. Oke, ice breakingnya adalah yang pertama tadi gini dulu nih, muter-muter dulu. Ayo semuanya diikuti ya, semuanya diikuti. Kalian harus konsentrasi bareng-bareng nunjuknya dengan Pak Asrofi, tapi kalian harus konsentrasi, nggak boleh salah ya. Kalau salah berarti belum fokus. Silakan anak-anak tunjuk hidung. Nah, ini sisi Pak. Ini masih telinga ini. Padahal harusnya hidung. Nah, tadi siapa sih gini ya, bingung ya. Oke, belum fokus. Oke. Ayo, kita lagi ulangi. Silakan tunjuk ya. Ya, katanya sih Pak. Silakan tunjuk mata. Sampai lagi. Sudah fokus semua? Jangan diculek ya matanya. Oke, sudah fokus semua. Oke, alhamdulillah. Berarti kalian sudah fokus. Siap. Oke. Anak-anak coba perhatikan. Untuk proyek ini kita akan membuat sebuah daftar nilai. Daftar nilai siapa, Pak? Ya, oke, silakan. Ini daftar kalian contoh di dalam satu kelompok. Ya, oke. Berarti sebelum masuk ke sini silakan kelompoknya dibagi ya. Dibagi. Ini kelompok A, B atau kelompok 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ya, ini berempat ya, berempat, 3, 4. Oke, enggak apa-apa. Dihafalkan kelompoknya 1, 2, 3, 4. Oke, coba perhatikan. Di dalam pembuatan proyeknya kita akan membuat sebuah proyek ini. Silakan download LKPD-nya di Google Classroom ya. Kemudian kalian buka dan nanti ada soal seperti ini. Ada soal isi 4, kemudian ada soal proyeknya 1. Perhatikan dulu soal proyeknya. Ayo, anak-anak perhatikan sini dulu. Oke.
Perhatikan. Kalau Pak Asrofi ngomong perhatikan, berarti perhatikan di mana? Di Pak Asrofi, dan kalau Pak Asrofi nunjuk sini berarti di proyektor. Oke. Oke. Coba kalian ini cari total rata-rata keterangan. Nah, coba cek di catatannya. Yang pertama, untuk kolom keterangan tentukan dengan kondisi if, ya. Nah, apabila rata-rata lebih dari 75, maka keterangannya tuntas. Jika tidak, maka sebaliknya. Berarti itu pengkondisian apa tadi? Pengkondisian apa? If. Nah, seperti ini proyeknya. Dan waktunya ini adalah 30 menit dari sekarang. Coba. Ayo. Ini kelompok 3 Rifqoh CS ini sudah 50%, ya. 50%. Ini kelompoknya si Safa. Coba cari di total itu pakai apa? Diklik di 165 itu. Totalnya ini memakai sum. Ya, coba dibaca sama dengan Sum sama dengan sum C9. C9. Dan D9. C9 sampai dengan D9. Oke, kemudian untuk rata-rata? Rata-ratanya pakai average. Oke, silakan ditutup dulu, Mas. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah bisa mengerjakan semua ya. Saya cek tadi sudah hampir 100% semua. Ya, tinggal ada beberapa yang belum terkait perumusannya yang salah ya. Ada yang false tadi, yang masih salah. Oke, tidak apa-apa. Itu yang jelas kalian sudah paham ya tentang fungsinya ya, paham bisa menganalisis ya perumusannya dan bisa membuat sebuah project. Sekarang coba perhatikan dulu, Pak Srofi mau kasih tes ya, post test. Coba nanti yang bisa menjawab tentunya saya kasih nilai tambah. Oke. Atau kalau rebutan jawab bisa semua ya berarti alhamdulillah pembelajarannya tujuannya tercapai. Itu ya. Oke. Rumus apa yang digunakan untuk menghitung rata-rata pada aplikasi pengolah angka? Ya. Oke. Silakan si Fajar, kelompoknya Fajar. Oke, menggunakan average. Oke. Sebentar playing. Oke, betul. Oke. Ada yang perlu ditanyakan anak-anak? Tidak ya. Ada bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Menarik? Ada yang kesulitan? Tidak ya, antusias ya. Berarti nanti kalian sudah bisa memahami apa itu rumus-rumus di dalam Excel, ya sum, kemudian average dan teman-temannya, serta bisa mengkondisikan if ya, serta bisa membuat project semisalnya. Oke, gitu ya. Saya harap semoga nanti ilmunya bermanfaat ya untuk kedepannya. Amin. Oke, untuk pembelajaran minggu depan pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan membahas tentang lanjutan di TIK, yaitu PowerPoint ya. Jadi kita besok pakai pakai diskusi kelompok ya, tapi nanti kita bagi ya, kita bagi kelompoknya, ya, kemudian kita pakai metode discovery learning. Nanti tambah asik lagi diskusinya. Oke, semangat ya. Semangat. Oke. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup dulu. Sebelum pembelajaran ditutup, ada yang perlu ditanyakan sekali lagi tentang materi? Tidak. Oke. Untuk besoknya, minggu depan, silakan kalau masuk di lab itu harus menggunakan katel pak, harus pakai baju praktek. Oke, gitu ya. Oke, silakan salah satu dipimpin berdoa. Siapa ini yang memimpin? Mas-mas ini harus. Seva lagi. Oke. Pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa kepada pihaknya masing-masing. Doa selesai.
Oke, terima kasih Mas Eva. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.